Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi dengan Ustazah Sarah. Nah, bagaimana kabar teman-teman hari ini? Semoga teman-teman selalu ceria ya. Nah, untuk hari ini kita doa dulu seperti biasa, doa sebelum belajar ya. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, berikanlah ilmu kepadaku dan berikanlah aku kefahaman. Amin. Oke, hari ini kita mempelajari tentang adab Rasulullah ketika sholat. Nah, adab Rasulullah ketika sholat. Pertama, meluruskan niat. Di sini ada hadis yang berbunyi, innama a'malu binniyat wa innama likulli amri'in ma nawa. Artinya, sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niatnya. Setiap orang yang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi, pertama kita sholat harus niat untuk sholat, karena diterima ibadah sholat itu dari niat kita, tulus atau tidak. Nah, lalu kedua, menyempurnakan wudhu. Nah, menyempurnakan wudhu yaitu melaksanakan rukun dan syarat wudhu dengan tertib sesuai dengan contoh oleh Rasulullah. Nah, dari tangan sampai mata kaki ya. Nah, di sini hadis riwayat Muslim mengatakan, maukah kalian aku tunjukkan tentang sesuatu atau amalan yang dengannya Allah menghapuskan dosa-dosa dan mengangkat derajat-derajat? Mereka berkata, mau wahai Rasulullah. Beliau bersabda, amalan itu adalah menyempurnakan wudhu di waktu yang tak menyenangkan. Nah, jadi teman-teman harus berwudhu dengan baik sesuai dengan urutan dan tidak main-main. Nah, lalu selanjutnya ketiga, melaksanakan sholat tepat waktu. Nah, di sini hadis riwayat Bukhari dan Muslim mengatakan, amalan yang paling dicintai Allah adalah sholat tepat pada waktunya, berbakti pada orang tua dan jihad di jalan Allah. Jadi, amalan pertama yang akan dihisab di akhirat nanti itu adalah sholat, perbuatan baik kita kepada orang tua, dan jihad di jalan Allah. Nah, lalu keempat, memakai pakaian yang bersih dan suci. Di sini Quran surat Al-A'raf surat ke-7 ayat ke-31 mengatakan, ya bani Adama khuzu zinatakum inda kulli masjidi wa kulu washrobu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Artinya, hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap kali memasuki masjid, makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Jadi saat kita ingin sholat di rumah atau di masjid, nah maka saat memasuki masjid kita harus memakai pakaian yang bersih. Nah, bukan pakaian yang bagus dan mewah, tapi pakaian yang bersih dari najis dan lain sebagainya. Nah, jadi harus bersih dari segala macam bentuk kotoran ya. Nah, harus wangi juga. Kelima, tidak sholat sementara makanan telah dihidangkan. Jadi misalnya di meja makanan sudah ada makanan, sudah ada hidangan. Nah, lalu itu adalah waktu sholat zuhur misalnya. Nah, maka kita harus sholat terlebih dahulu sebelum makan. Nah, di sini hadis riwayat Muslim mengatakan, la sholata bi hadratit ta'ami wala wa huwa yudafi'uhul akhbasan. Artinya, tidak ada sholat ketika makanan telah dihidangkan. Begitu pula tidak ada sholat bagi yang menahan atau kencing atau buang air besar. Yang harus kita pahami dari hadis yang mulia ini, diantara dalil yang menunjukkan sholat adalah ibadah yang sangat istimewa. Karena sebelum melakukan sholat, syariat memerintahkan segala hal yang dapat mengganggu kekhusyuan sholat hendaklah ditanggalkan terlebih dahulu. Jadi ditanggalkan maksudnya dinantikan dulu. Nah, sholat terlebih dahulu. Nah, nanti kalau misalnya makan bisa nanti setelah sholat. Nah, kalau misalnya sebelum sholat atau saat sholat kamu ingin buang air kecil atau buang air besar, nah pastikan saat sebelum sholat itu harus buang air kecil terlebih dahulu atau buang air besar terlebih dahulu, karena dapat mengganggu kekhusyuan sholat. Tapi pastikan tidak disengaja
mau buang air kecil tiba-tiba di pertengahan sholat, dan itu menjadi alasan kamu untuk ke kamar mandi misalnya. Nah, jadi menghambat orang lain misalnya untuk sholat berjamaah misalnya. Nah, lalu keenam, membaca doa ketika berangkat ke masjid. Nah, jadi saat membaca doa ke masjid, nah kita harus membaca di sini, Allahumma ij'al fi qalbi nuran waj'al fi lisani nuran waj'al fi sam'i nuran waj'al fi bashari nuran waj'al fi nuran wa amamami nuran waj'al min fawqi nuran wa min tahti nuran Allahumma azhim li nuran. Dari hadis riwayat Abu Daud. Nah, di sini jadi berikanlah cahaya ya pada wajah, pada lisan dan lain-lainnya. Nah, lalu ketujuh, berjalan dengan tenang dan tidak tergesa-gesa. Nah, di sini ada hadis riwayat Muslim mengatakan, a'zamun nasi ajran fis sholati ab'aduhum fa ab'aduhum mamsha. Jadi orang yang paling banyak mendapatkan pahala dalam sholat adalah mereka yang paling jauh atau jarak rumahnya ke masjid, karena paling jauh jarak perjalanannya menuju masjid. Jadi maksudnya bukan berarti kamu leha-leha atau santai-santai saat ke masjid saat azan, kamu misalnya perjalanannya jauh, biarin jalannya agak dilamakan karena dapat pahala, bukan begitu maksudnya. Jadi teman-teman jika ingin ke masjid, nah sebelum azan itu dikumandangkan, nah biasanya kan ada seruan dulu sebelum azan, misalnya watubu ilaik, nah biasanya seperti itu. Nah, lalu kamu sudah siap untuk berwudu, atau misalnya sebelum jam sholat itu dimulai atau jam azan itu dimulai, kamu bisa sudah berwudu lalu memakai pakaian yang bersih lalu ke masjid. Nah, khususnya laki-laki ya, kalau perempuan di rumah saja sebaiknya, kalau laki-laki bagusnya ke masjid. Nah, jadi langsung sudah ada di perjalanan sebelum azan tersebut dikumandangkan. Lalu ke-8, membaca doa ketika masuk dan keluar masjid. Nah, jadi saat masuk masjid disunahkan untuk doa, tapi lebih baik berdoa teman-teman. Doa masuk masjid ini, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, artinya ya Allah, bukalah untukku pintu-pintu rahmatmu. Lalu doa keluar masjid, Allahumma inni as'aluka min fadlik, artinya ya Allah, sesungguhnya aku mohon keutamaan darimu. Nah, memakai kaki kanan ya saat masuk masjid. Nah, lalu ke-9, melaksanakan sholat tahiyatul masjid ketika masuk ke dalam masjid sebelum duduk. Hadis riwayat Abu Daud mengatakan, Nabi Muhammad SAW bersabda, jika salah seorang kamu memasuki masjid, jangan dulu duduk sebelum mengerjakan sholat 2 rakaat. Jadi sholat tahiyatul masjid ya, 2 rakaat. Jadi niatnya usul sunat tahiyatul masjid rakaat ini lillahi ta'ala. Nah, sholat dulu 2 rakaat baru duduk. Nah, lalu ke-10, menunggu waktu sholat dengan memperbanyak zikir. Sini hadis riwayat Muslim mengatakan, ahdukum ma qada'a yang taziru sholata fi sholati malam yuhdis tad'u lahu malaikatu Allahumma gfir lahu Allahumma arhamhu. Artinya, tidaklah seorang di antara kalian duduk menunggu sholat selama ia berada dalam keadaan suci, melainkan para malaikat akan mendoakannya, ya Allah ampunilah ia, ya Allah sayangilah ia. Nah, para malaikat akan mendoakan teman-teman dari misalnya dosa-dosa teman-teman yang sudah dilakukan, yang sengaja maupun tidak disengaja, dengan berzikir terlebih dahulu saat menunggu waktu sholat. Selanjutnya, untuk proyek teman-teman membuat manat tentang adab Rasulullah ketika sholat ya, sesuai dengan yang diinformasikan sebelumnya oleh Ustazah Sarah. Nah,
contohnya seperti kemarin ya teman-teman, main mapnya. Nah, sekian dari Ustazah Sarah, semoga ilmunya bermanfaat. Pastikan informasi dari pembelajaran dipelajari kembali. Nah, oke, kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin, segala puji berjauh Tuhan semesta alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.